Apakah jenis yang sama bisa dipasangkan? Maksudnya dia universal kanan kiri nggak ya? Kayaknya universal ya. Cuman ngadepnya jadi berbeda gitu, tapi ya kita coba. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah itu fotografi dan juga videografi. So kalau kalian baru nemu channel ini, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena kita biasanya punya racun yang asik-asik, apalagi kalau kalian adalah pecinta kamera. Dimana kali ini gue kedatangan sebuah produk yang menurut gue juga akan sangat racun, terutama untuk para penggiat produksi profesional. Ya nggak cuma profesional, buat kalian yang mungkin hobis pun gue rasa ini akan sangat membantu. Tapi untuk para profesional, menurut gue ini jadi salah satu gear yang wajib banget setelah gue tahu keberadaan gear yang satu ini. Kita akan buka. Jadi gue dikirimin sebuah charger pintar, smart charger, quick charger dari brand X-Star. Kita sambil buka dulu kali, baru gue jelasin lagi nanti. Oke, nanti diplastikin lagi dalamnya. Dan ya ini kita dapat beberapa dockingnya. Oke, ini dia, kita mendapatkan X-Star SN4. Jadi ini adalah sebuah smart charger, tapi ya mereka juga mengklaimnya dia fast charger untuk baterai kamera. Dan ini sangat menarik dan sangat krusial sebenarnya untuk kebutuhan kita di channel SM Media. Yang kita tuh baterai juga sering kayak udah run out gitu, terus ngecasnya harus ngantri. Nah, mungkin ini bisa jadi satu solusi. Nah, ini adalah X-Star SN4. Kayaknya dia dijual per paket gitu setahu gua. Jadi ada dia ini sistemnya modular, nanti kita akan praktekin, dan dia ada pilihan pasangan si fast chargernya ini apa utamanya gitu. Tapi setelah kita punya unit fast charger utamanya atau otaknya, nanti kita bisa beli docking tambahannya kayak yang kalian lihat ada di sebelah sini. Oh, ini charger plates. Gue nggak tahu si charger plates beda kali ya, dia bukan docking kali ya. Tapi nanti kita buka dia isinya apa. Kita langsung buka aja si utamanya ini. Jadi kita dapat hard case juga, cukup menarik. Dan ya hard case-nya juga lumayan oke, ada brandingnya X-Star. Dan kita akan buka. Ya di sini ada beberapa tempat lagi. Kalau misalkan kalian beli docking tambahannya, kayaknya di sini masih banyak ruang gitu buat naro. Lalu di sini ada buku manualnya juga. Ini ada di sini juga ada cutout yang belum keisi ya. Kayaknya ini nih harusnya ini bisa kita cabut nggak ya? Tapi dia kelihatan udah ada potongannya nggak sih? Oke, bisa. Jadi kalau kita punya docking tambahan ya sebelum kesini untuk aksesoris yang lebih banyak, ini juga bisa kita cabut gitu dan jadi tempat dockingnya lagi. Lalu ini unit chargernya sendiri, kalian bisa lihat ya, X-Star gitu. Dan di sini secara default kita udah dapat untuk baterai NPF gitu, NPF 970, 570 dan kawan-kawannya nih. Bahkan dia ada tulisannya juga di situ, jadi gampang ya untuk mengenali dia buat ngecas baterai apa. Dan ini bakal kepake di SM Media karena kita banyak pakai baterai NPF juga gitu kan. Untuk produksi kalau kalian udah pakai lighting yang tidak colok ke listrik atau pakai monitor tambahan, itu ya aksesoris kamera akan banyak memanfaatkan baterai NPF gitu. Lalu di sini gua cukup suka karena kita udah mendapatkan sebuah brick charger juga, kepala charger. Jadi maksudnya gini, kita biasanya kalau beli casan itu ya udah dia pakai USB Type C. Tapi kan di belakangnya ada spesifikasi lagi gitu, berapa wattnya, lalu ampernya. Sedangkan di sini dengan dia udah dapat, kita nggak perlu pusingin itu. Jadi ini udah pasti maksimalnya untuk penggunaan si fast charging ini. Gua lihat dulu ini spesifikasinya, mungkin kalian juga bisa sambil lihat. Dia itu udah menggunakan power sampai 45 watt untuk maksimalnya gitu. Jadi udah cukup besar juga. Cuman di sini kita versi colokannya nih kayak gini ya. Cuma mungkin nanti gue akan confirm dulu apakah bakal dapet kayak adapter untuk ke versi colokan Indonesia atau enggak. Karena di sini sih di paket gue paling enggak gue nggak nemu gitu. Apa yang ini ya? Jangan-jangan yang ini. Coba kita sambil buka kali ya. Bukan, ini modul lagi, docking lagi sepertinya. Ya, docking juga FZ100.
FZ100 kita ada, Ska. Boleh diambil dulu kali buat nanti praktek. Nah, ini kalian bisa lihat juga ya. Ini tadi docking-dockingnya yang dia terpisah bisa dimasukin juga ke sini. Jadi ya buat dibawa-bawa cukup simple gitu kan. Dan sekarang kita lihat chargernya. Ini kita keluarin dulu karena nanti akan kita coba untuk praktekin. Kita lihat chargernya. Nah, ini X-Star. Mungkin ininya gue cabut dulu kali ya. Ska. Boleh dikasih lihat chargernya. Dan dia sistemnya itu modular, makanya di sini kan slotnya cuma ada 2, tapi di sininya ada 4 indikator baterai karena dia harusnya bisa dicabut. Nah, dia dikesampingin dulu gitu ya, dan nah itu. Kita bisa ganti-ganti gitu. Dockingnya mau pakai yang versi apa. Di sini kita udah dapat yang versi 970, cuman gua notice di sini kayaknya ini juga satu lagi 970 juga ya. Kita akan lihat 970 juga. Apakah jenis yang sama bisa dipasangkan? Maksudnya dia universal kanan kiri nggak ya? Kayaknya universal ya. Cuman ngadepnya jadi berbeda gitu. Tapi ya kita coba untuk ngecas. Di sini ada 2 baterai NPF. Kita coba satu di sebelah sini dan satu di sebelah yang satunya. Dan kita sambil colok. Nah, kita pakai charger bawaannya dia aja karena kan ini yang spesifikasinya memang udah disediakan. Cuman tadi gua nggak tahu nih bakal dapat adaptor atau enggak. Cuman kita udah ada kalau di ST gitu kan, standby. Banyak adapter kayak gini. Kita udah dapat kabel USB Type-C juga untuk pengecasannya. Nah, ini kan dia Type-C to Type-C, jadi sini Type-C, kita colok. Kabelnya sih bukan yang paling panjang ya, tapi ya paling nggak tidak jadi berantakan gitu. Kita lihat dari kamera atas, silahkan. Oke, dia ngecas dan indikatornya berjalan dengan baik ya. Kita bisa lihat kalau baterai yang ini dia punya ini lebih tinggi gitu, punya power di dalamnya lebih tinggi, sedangkan yang ini lebih kosong lah gitu. Coba kalau kita pindahin. Oke, dan menunjukkan intensitas yang sama, jadi mungkin cukup akurat gitu kan. Dan kalau misalkan kalian menggunakan kamera yang berbeda-beda, kita sambil coba, misalkan sambil ngecas NPF, kita cabut, ini kita ganti dengan FZ100, karena kita ada baterainya juga. Lalu kita masukin FZ100, dan dia ngecas juga, kalian bisa lihat ya. Dan berarti dia posisinya tuh bebas ya. Wah, yang ini langsung penuh aja nih. Maksudnya bebas di kanan ataupun di kiri itu bisa kayaknya. Cuman ngadepnya aja nanti yang berubah. Ini misalkan kita cabut, kita ganti dengan ini misalkan LPE6N. Cuman sayangnya kita nggak ada ya baterai LPE6N gitu. Karena ini untuk kamera Canon. Dan kita nggak ada, tapi ya itu buat sekedar praktek aja. Di sini kita bisa ngecas baterai untuk LPE6 dan juga LPE6N. Dan dia juga ada 2 slot sebenarnya, jadi dia bolak-balik gitu, atas bawah. Jadi menarik banget. Dan semua baterai yang dicas di sini, dia sistemnya itu fast charging. Jadi semuanya akan ngecasnya itu durasi yang terpakai gitu untuk mengecas baterainya itu dia bakal lebih cepat dibandingkan charger konvensional. Semuanya untuk semua portnya. Karena tadi dia powernya juga udah lumayan gede gitu, dia 45 watt. Nah, coba gue pengen ngetes ini aja. Ini misalkan dicabut, yang ini kita pindah ke sebelah situ harusnya bisa ya. Kita pindah gini aja. Bisa, jadi universal gitu kan, kanan kiri. Dan kita akan ngecas si NPF mungkin sekaliannya. Nah, semuanya ngecas dengan baik gitu. Dan dia akan performa ngecasnya sendiri itu dia fast charging. Gue udah nonton beberapa review yang bahas si charger ini. Dan mereka memberikan testimoni kalau memang durasi pengecasan baterainya dari 0 sampai 100% itu lebih cepat dari charger konvensional gitu. Kita belum tahu, di sini masih impresi, cuman ya kedepannya kita akan review lebih lanjut lagi kalau kita sudah menggunakannya dengan cukup long term. Karena kayak yang kalian lihat tadi kita bener-bener baru buka produknya.
Lalu yang gua agak sayangkan sebenarnya di sini dia belum ada opsi Fuji yang dikirim ke kita karena ternyata yang opsi untuk Fujifilm dan juga Panasonic itu baru banget launching. Jadi sebelumnya dia ada buat Canon, Sony dan juga Nikon, tapi sekarang dia udah ada opsi, cuman barangnya belum masuk, kita tinggal tunggu aja. Itu udah ada opsi untuk Fujifilm dan juga Panasonic. Jadi ya, gua sangat excited karena ya kita baterainya utamanya di sini adalah untuk Fujifilm. Nah, sedangkan di sini untuk saat ini dia belum ada versi Fujifilmnya. Kita ada baterai Sony, emang bekas gue produksian dulu, tapi kita tidak ada Sony full frame di sini. Dan gue juga agak bodoh karena harusnya gue minta dockingnya itu yang versi NPFW 50, karena kita ada A6400 gitu. Sedangkan di sini dockingnya kita nggak ada NPFW 50. Walaupun dia opsinya ada. Kalau kalian pengguna mirrorless APS-C Sony, itu dia punya opsi untuk baterai tersebut gitu. Nah, paling untuk sekarang sih penggunaan kita, yang gue juga nggak ngerti, mungkin mereka kayak feeling juga kali ya, biar lebih berguna gitu kan. Penggunaan kita nantinya sampai yang Fuji datang gitu kan, kita akan pakai full untuk NPF. Gitu. Nanti sini ada NPF lagi karena kita juga punya charger NPF tuh ada 4 slot di depan menggunakan 2 charger yang berbeda, sedangkan di sini kita bisa langsung 4 dengan 1 charger, 1 colokan. Jadi sangat convenient ya. Gimana sih bahasanya? Convenient ya. Kalau di luar tuh sangat-sangat menarik lah gitu untuk dipraktekkan. Dan ya, itu aja untuk video kali ini. Buat harga kalian bisa cek link pembeliannya gue taruh di deskripsi. Menurut gue harganya masih sangat reasonable karena ya kalian beli yang versi otaknya dulu dengan pasangannya satu docking apa gitu, ada pilihannya, harganya berbeda-beda jadi agak susah buat gue jabarin di sini. Lalu untuk nambah per dockingnya itu cuma sekitar 100 ribuan, jadi menurut gue masih sangat reasonable. Dan ya silahkan kalian cek aja ada yang cocok atau enggak dengan kamera kalian. Yang jelas ini implementasi charger yang sangat menarik. Untuk fast charging atau performa durasi pengecasannya nanti kita masih akan bahas lagi mungkin di video yang berbeda. Kita akan pakai agak panjang dulu. Tapi itu buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi dan bisa jadi informasi tambahan buat kalian gitu. Kalau misalkan kalian kantornya bermasalah dengan charger baterai juga gitu kan, studio kalian, nah mungkin bisa jadi pengadaan juga. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera utama ada Gary, di belakang kamera 2 ada Ska, dan jangan lupa berkarya.